kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, mengidentifikasi suatu kasus dengan melihat apakah suatu kasus tersebut memiliki nilai yang sama benar, dilema etika atau memiliki nilai benar dan salah, bujukan moral. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan melakukan beberapa langkah, yaitu menganalisa nilai yang saling bertentangan, mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan meninjau kembali keputusan yang telah diambil. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Menganalisis nilai yang saling bertentangan, mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan meninjau kembali keputusan yang telah diambil. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada. Kemudian siapa saja yang terlibat, melihat urgenitas atau mendesak atau tidaknya kasus garis permasalahan kasus dilema ketika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah,
pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya, dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama-tama saya akan melihat sebuah kasus dari sudut pandang aturan, norma, hukum yang berlaku. Jika kasus tersebut melanggar hukum atau norma atau aturan, maka termasuk ke dalam benar lawan atau lawan salah atau bujukan moral. Namun jika kasus tersebut sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etik. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama akan saya lakukan identifikasi terhadap kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian mempertimbangkan secara matang dalam mengambil keputusan terbaik yang bermanfaat untuk orang banyak, dan sebisa mungkin tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berkomunikasi dan berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa pilihan solusi keputusan, lalu mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diambil dari berbagai sudut pandang dengan segala konsekuensinya sebelum memutuskan solusinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan putusan adalah melakukan analisis kasus, kemudian solusinya, dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau bermanfaat bagi orang banyak dan berdampak untuk jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan, sehingga sebisa mungkin keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak para warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga dapat membantu memberikan pandangan atau gambaran pilihan solusi. Baik, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu